Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan, selamat datang kembali di channel saya. Selamat hari Minggu semua. Hari ini saya kembali lagi di depan layar kalian. Pada video kali ini saya ingin membagikan renungan firman Tuhan dengan tema berkat Tuhan tidak pernah berhenti. Banyak orang berpikir bahwa berkat Tuhan itu hanya sebatas uang, jabatan atau hal-hal yang terlihat. Tapi, tahukah kalian bahwa ada begitu banyak berkat Tuhan dalam hidup ini yang sering kita abaikan? Ada beberapa hal yang harus kita pelajari di sini. Yang pertama itu, berkat Tuhan adalah anugerah, bukan hanya materi. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Mazmur 103 ayat 2-3. Saat kita berbicara tentang berkat, kebanyakan orang langsung berpikir tentang hal-hal seperti uang, rumah besar, mobil mewah, atau pekerjaan dengan gaji tinggi. Tapi sebenarnya berkat Tuhan tidak terbatas hanya pada hal-hal materi. Contohnya seperti ini, ada seorang pria yang hidup sederhana, tapi selalu bersyukur. Ia tidak memiliki banyak harta, tetapi ia sehat, memiliki keluarga yang harmonis dan penuh sukacita. Di sisi lain, ada seorang yang kaya raya, tetapi hidupnya penuh kecemasan, stres, dan tidak memiliki kedamaian. Siapa yang lebih diberkati kira-kira? Banyak orang yang menganggap bahwa berkat hanya berarti menerima sesuatu. Padahal, berkat terbesar itu adalah ketika kita memiliki Tuhan dalam hidup kita. Apa saja bentuk berkat yang sering kita abaikan? Yaitu nafas kehidupan. Beberapa banyak orang hari ini yang tidak bisa bangun dari tidurnya. Tapi kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan. Kedua, kesehatan. Kita sering mengeluh tentang hal kecil, tetapi ada orang yang berjuang melawan penyakit di setiap harinya. Yang berikut, pengampunan Tuhan. Tidak peduli seberapa besar dosa kita, Tuhan selalu siap mengampuni kita. Yang menjadi aplikasi adalah mulai hari ini, ubahlah cara hidup kita, cara kita melihat berkat Tuhan. Jangan hanya mengukur berkat dari segi materi, tetapi lihatlah setiap hal kecil yang Tuhan berikan sebagai anugerah. Itu yang pertama. Hal yang kedua yang harus kita tahu adalah berkat Tuhan itu datang pada waktu yang tepat. Segala sesuatu indah pada waktunya. Pengkhotbah 3 ayat 11. Banyak dari kita merasa Tuhan tidak menjawab doa kita. Kita sudah bekerja keras, berdoa siang dan malam, tetapi tetap merasa belum menerima berkat yang kita inginkan. Kita melihat orang lain diberkati, tetapi mengapa kita masih menunggu? Tapi kita harus mengingat bahwa Tuhan tidak pernah terlambat. Dia selalu datang pada waktu yang tepat. Kisah Alkitab kita harus lihat Abraham dan Sarah. Tuhan berjanji kepada Abraham bahwa ia akan menjadi bapa bagi banyak bangsa. Tapi bertahun-tahun berlalu mereka tidak memiliki anak. Secara manusia hal itu mustahil karena usia mereka sudah lanjut usia. Tetapi Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Di usia yang tua, Tuhan memberikan mereka seorang anak, yaitu Ishak. Pelajaran dari kisah Abraham dan Sarah adalah Tuhan tidak memberi apa yang kita inginkan secepat mungkin, tetapi Ia memberi yang terbaik pada waktunya. Tugas kita adalah tetap percaya dan bersabar. Ada sebuah ilustrasi yang saya berikan bagi kita. Misalnya seorang pemuda berdoa kepada Tuhan untuk mendapatkan pekerjaan. Ia melamar ke banyak tempat, tetapi selalu ditolak. Ia mulai putus asa dan bertanya, Tuhan, mengapa Engkau tidak memberkati aku? Tapi suatu hari, ia mendapat pekerjaan yang lebih baik dari yang pernah ia lamar sebelumnya. Ia baru menyadari bahwa penundaan bukan berarti penolakan. Tuhan sedang mempersiapkan yang terbaik. Yang menjadi aplikasi adalah jangan pernah menyerah atau merasa Tuhan tidak peduli. Jika
kita belum menerima berkat yang kita harapkan, tetaplah setia dan percaya. Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu yang lebih baik dari yang kita bayangkan. Itu yang kedua. Yang ketiga yang perlu harus kita tahu adalah kita dipanggil untuk menjadi saluran berkat. Berilah maka kamu akan diberi. Lukas 6 ayat 38. Terkadang kita berpikir, saya sendiri kekurangan, bagaimana saya bisa menjadi berkat? Tetapi firman Tuhan jelas mengatakan bahwa ketika kita memberi, kita akan justru akan menerima lebih banyak. Kita pernah melihat atau pernah mendengar kisah janda Sarafat. Dalam 1 Raja-Raja 17, ada seorang janda miskin di Sarafat. Saat itu menjadi kelaparan hebat. Ia hanya memiliki sedikit tepung dan minyak, cukup untuk 1 kali makan bersama anaknya sebelum mereka mati kelaparan. Tapi kemudian Nabi Elia datang kepadanya dan berkata, "Buatkan aku roti kecil dahulu." Ini bukan perintah yang mudah. Janda itu dalam keadaan hampir mati kelaparan, tetapi ia taat dan memberi roti itu kepada Elia. Apa yang terjadi? Tuhan melakukan mujizat. Tepung dan minyaknya tidak pernah habis sampai kelaparan itu berakhir. Pelajaran dari kisah ini adalah kita memberi bukan hanya ketika kita berkelimpahan, tetapi juga saat kita dalam kekurangan. Ketika kita menabur kebaikan, Tuhan akan mencurahkan berkat yang lebih besar. Contoh aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Memberi senyuman dan kata-kata penghiburan kepada orang yang sedang dalam kesulitan. Berbagi makanan dengan orang yang membutuhkan walaupun sedikit. Menolong sesama dengan tenaga, waktu, atau berdoa. Yang menjadi aplikasi bagi kita adalah mulailah sekarang. Mari kita berhenti hanya berpikir tentang diri sendiri. Jadilah saluran berkat bagi orang lain. Tuhan ingin memakai kita untuk menjadi perpanjangan tangannya. Yang menjadi kesimpulan dari firman Tuhan ini adalah berkat Tuhan tidak hanya berupa uang atau hal-hal duniawi, tetapi meliputi segala kebaikannya dalam hidup kita. Yang pertama, berkat Tuhan adalah anugerah. Jangan hanya melihat berkat dari segi materi, tetapi syukurilah setiap hal kecil dalam hidup kita. Yang kedua, berkat Tuhan datang pada waktu yang tepat. Jika doa kita belum terjawab, tetaplah percaya bahwa Tuhan sedang mempersiapkan yang terbaik. Ketiga, kita dipanggil untuk menjadi saluran berkat. Ketika kita memberi, Tuhan akan memberi lebih banyak dari kita. Yang menjadi refleksi dalam hidup kita adalah, sudahkah kita menyadari berkat-berkat kecil yang Tuhan berikan setiap hari? Apakah kita tetap percaya meskipun doa kita belum dijawab? Apakah kita sudah menjadi saluran berkat bagi orang lain? Ketiga pertanyaan ini mari kita menjawab dalam hati kita dan kita mengubah semuanya jika kita belum melakukannya. Terima kasih, ini saja firman Tuhan yang bisa saya sampaikan. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa untuk dukung channel ini dengan like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih.